Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun anak-anak yang sedang menonton video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu terhindar dari virus yang sedang melanda dunia ini. Kali ini kita akan belajar yaitu di tema 5, subtema 2 pengalamanku dengan materi pembelajaran yaitu meminta tolong, mengenal puisi, dan menemukan kosakata baru. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar dimulai dari meminta tolong. Apa itu meminta tolong dan bagaimana meminta tolong itu? Kalimat permintaan tolong diucapkan kita supaya diberi bantuan atau pertolongan untuk melakukan sesuatu hal. Ungkapan permintaan tolong. Ketika meminta bantuan, ucapkanlah tolong. Sikap saat meminta tolong. Nah, anak-anak harus memperhatikan sikap saat meminta tolong. Yang pertama yaitu gunakan bahasa yang santun. Pakailah kata tolong saat menyuruh seseorang. Yang kedua, bersikap sopan saat meminta tolong. Kemudian yang ketiga, mengucapkan terima kasih pada orang yang sudah menolong. Dan yang keempat adalah saat memberi bantuan, lakukan dengan ikhlas. Tidak mengharapkan balasan dari orang yang ditolong. Contoh meminta tolong di rumah. Nah, di sini ada percakapan antara ibu, ayah, dan Beni. Bu, tolong ambilkan piring ya, Bu. Ibu menjawab, baik, Pak. Kemudian ibu bertanya kepada Beni, Beni, mau makan apa? Beni menjawab, hore, sarapan sudah siap. Bu, tolong ambilkan aku nasi dan telurnya ya. Nah, siapa yang meminta tolong? Ya, tepat sekali. Yang meminta tolong kepada ibu yaitu ayah dan Beni. Contoh meminta tolong di sekolah. Nah, perhatikan di sini ada ibu guru, Siti dan teman-temannya. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Ini ibu mengambilkan sapu, ember, dan kemoceng. Kemudian ibu menjawab, kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Nah, anak-anak di situ semua saling menunjuk jarinya, angkat jarinya. Saya bu. Mereka
ingin membersihkan, bergotong royong membersihkan kelas. Kemudian puisi. Nah, kemarin anak-anak sudah membuat puisi karya sendiri ya. Nah, kali ini kita akan membahas puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah jenis karya sastra atau seni tertulis yang disusun menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna. Contoh dan ciri puisi. Nah, di sini ada ciri-ciri puisi. Perhatikan yang pertama yaitu barisnya pendek-pendek. Yang kedua, susunannya berbait-bait. Apa itu bait? Bait adalah paragraf dalam sebuah puisi. Nah, di sini ada contoh dari puisi itu sendiri. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama, puisi dengan judul Ketupat Lebaran. Yang kedua, contohnya yaitu Kunang-kunang. Nah, dari sini sudah terlihat kalau puisi itu barisnya pendek-pendek dan tersusun bait-baitnya. Kemudian ciri-ciri dan contoh bukan puisi. Yang pertama yaitu barisnya berbentuk kalimat. Kemudian susunannya berbentuk paragraf. Nah, misalnya yang bukan puisi itu apa? Nah, di sini ada cerita. Jadi cerita itu masuknya di bukan puisi. Karena sudah jelas ada di cerita di bawah ini. Coba anak-anak perhatikan anjing dan ayam jantan. Nah, di situ ada sebuah cerita dan di mana barisnya adalah berbentuk kalimat dan susunannya berbentuk paragraf. Barisnya berbentuk kalimat itu misalnya pada suatu hari anjing dan ayam jantan pergi berjalan-jalan ke dalam hutan. Mereka berjalan-jalan hingga senja. Kemudian mereka mencari tempat untuk tidur. Nah, di situ barisnya berbentuk kalimat dan susunannya berbentuk paragraf. Nah, anak-anak perlu memperhatikan dalam membaca puisi. Apa saja yang perlu diperhatikan saat membaca puisi? Yang pertama adalah ekspresi. Ekspresi itu apa ya? Ekspresi adalah raut dari wajah kita ataupun gerak tubuh yang mengisyaratkan perasaan. Nah, ekspresi itu misalnya kalau saat sedih, ya ekspresi dari mimik wajah kita harus sedih, harus dibawa perasaan. Kalau senang, ya menyesuaikan bagaimana situasi yang sedang dibaca dalam puisi tersebut. Kemudian yang kedua, intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah perubahan nada, tepatnya naik dan turunnya nada, juga tinggi rendahnya suara dengan penekanan tertentu. Nah, misalnya saat nada naik, nah berarti harus tinggi. Nah, saat nada turun berarti harus rendah. Disesuaikan. Kemudian lafal.
Apa itu lafal? Lafal adalah bagaimana suatu kata atau kalimat dibunyikan. Misalnya saat membaca puisi itu, kita harus dengan bunyi atau suara yang jelas saat membacanya. Kosakata baru dalam puisi. Nah, kosakata baru dalam puisi itu anak-anak bisa mencari makna atau arti dalam sebuah kata dengan memperhatikan petunjuk yang telah tersedia. Misalnya, yang ada di buku tema halaman 94 sampai dengan 95, di situ anak-anak dapat mencari makna dari sebuah kata. Misalnya ketupat. Nah, di situ sudah ada petunjuknya di buku tema anak-anak ya. Ketupat itu kira-kira jawaban atau makna artinya itu apa? Nah, di situ sudah ada petunjuknya bahwa ketupat itu bermakna dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Kemudian opor. Opor itu makna atau artinya gulai ayam atau itik dan sebagainya. Berkuah santan kental. Kemudian santap. Santap makna atau artinya yaitu memakan atau dan meminum. Nikmat. Nikmat berarti atau bermakna enak, lezat. Gurih. Apa itu arti dari gurih? Enak rasanya. Seperti ikan goreng. Kemudian anak-anak, di sini ada sebuah tabel teka-teki silang. Nah, teka-teki silang di sini anak-anak bisa mencari katanya dari yang ada di kolom slide sebelumnya. Nah, tadi ada apa aja? Ada ketupat, opor, santap, nikmat, dan gurih. Nah, di sini anak-anak bisa mencari kata-kata itu. Nah, yang pertama, misalnya di petunjuk itu nomor 1 adalah memakan dan meminum. Nah, tadi arti atau makna dari memakan dan meminum itu apa? Santap. Nah, di situ udah ada contohnya yaitu santap di garis ya. Kemudian yang kedua, dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Nah, tadi makna atau artinya itu tuh katanya apa ya? Ya, tepat sekali. Ketupat. Kemudian nomor 3, enak rasanya seperti ikan goreng. Nah, tadi kata dari makna itu apa? Sudah kita temukan yaitu nikmat. Kemudian ada opor. Opor itu apa tadi? Gulai ayam atau itik dan sebagainya yang berkuah santan kental. Kemudian enak dan lezat. Nah, itu apa tadi? Gurih ya. Nah, tugas anak-anak hari ini, anak-anak belajar membuat contoh kalimat sederhana menggunakan kata minta tolong. Nah, anak-anak bisa menuliskan di buku tulis anak-anak. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku tema 5 halaman 105 sampai dengan 106.
Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.